memutuskan untuk kamu tuh tidak mengkonsumsi itu semua, misalnya gula apa itu tuh ada kayak waktu enggak sama sekali gitu tuh? Awal mulanya Setahun lalu itu Kak? Pas umur 35, perempuan kan, itu momen-momen udah mulai deg-degan, menua kasarnya gitu kan. Dan aku menemukan sebuah artikel, beberapa artikel malah yang menetapkan kalau gula itu membuat lo lebih cepat tua, lebih cepat aging. Aging tuh bukan cuman ini ya, aging keseluruhan dalam gitu kan. Betul. Dari situ gue langsung gue berhenti makan gula gitu. Nah dari situ percaya nggak percaya tekstur kulit gue berubah. Jangan ditanya 2 bulan pertama jangan deket gue ya, gue berubah jadi serigala. Oh masa? Iya lah, kalau makan gula tuh kayak ada sakaunya, ada kayak iyalah kan makanya kalau ada sebuah ada juga kan pembicaraan yang bilang gula itu kayak narkoba. Iya, bahkan lebih. Iya kan? Lebih gitu. Karena seumur hidup kita loh, kita udah dikonsumsi gula gitu kan. Semua manusia di muka bumi ini gitu. Kalau narkoba kan maksudnya hanya segelintir orang gitu kan. Ini kayak kita dicekokin ini udah dari, jadi untuk kita keluar dari situ tuh sulit banget, badan kita udah craving toxic gitu ya. Iya, toxic gitu. Jadi 2 bulan pertama itu lemes, sensitif, paranoid enggak ya, benar dijaga untuk kita kuat iman ya, gitu kan, gitu. Setelah lewat 2 bulan, semuanya enak. Makan gula lagi pun akhirnya juga jadi nggak craving, hanya secukupnya aja. After a year nggak konsumsi gula, kulit gue beda banget, badan. Kulit, badan, terus kamu semua. Juga. Jadi paha aku tuh kan gede banget ya, udah segala olahraga, segala diet. Gitu langsung pada saat aku berhenti gue, jadi gini, bentuk badan keluarga gue kayak nyokap gue selalu tuh emang bongsor di sini. Makanya mereka sekarang ke bawah nih. Kaki gue bisa mengecil karena ini genetik loh. Sejak nggak makan gula, kayak mau olahraga apa juga waktu itu juga, ya udah bagus gitu, kenceng gitu. Tapi cuman tetap bongsor bawah sini gitu sejak nggak makan gula. Nah terus kan aku kan juga punya gerakan Gelang Harapan itu yang for cancer. Betul. Kan dari situ kan kita banyak belajar dengar apa itu gula, tak ada manfaatnya, dan apa itu adalah juga makanan kanker. Dari situ juga takut dari gula dan pikiran. Dan pikiran ya kedua ya, jangan cuma salahkan gula, pikiran lo harus bisa lo atur. Dan makanya ini lagi tips satu lagi, semua orang nggak akan pernah tidak punya masalah. Semua orang pernah mengalami sesuatu yang membuat dia stres dan down gitu. Pada saat lo olahraga, ada zat-zat happy yang ditimbulkan dan di-create dari olahraga itu, sehingga kita bisa memanage stres kita lebih baik. Ini sekarang aku mau contohin ke kalian olahraga yang paling simple untuk your whole body. Jadi untuk satu badan kena semua, simple, nggak boleh banyak alasan karena bisa dilakukan di mana aja, tidak perlu alat, hanya perlu badan kamu aja gitu. Jadi kalau kamu lagi keluar kota, di kamar hotel, ingat ya aku bukan ahlinya, tapi ini yang aku lakukan untuk diri aku sendiri gitu. Jadi kita buat 5 gerakan deh ya. 5 gerakan adalah 1 buat kaki, kedua tangan, jadi satu badan kan, kaki, tangan, perut, terus ada kardionya dikit kali ya, 1 kardio dikit untuk sedikit ngebakar. Kalau yang tadi kan lebih buat muscles, terus yang terakhir buat sekaligus satu badan. Jadi 5 gerakan ini yang akan aku contohin buat kalian. So the first one, kita kardio dulu ya, jadi sekalian pemanasan, sekalian pembakaran. Kita Mount Climber ya. Mount Climber tuh gerakannya pasti kalian juga udah pada tahu kan. Jadi tangannya sejajar dengan bahu, kaki sedikit, kaki juga sejajar dengan tangan gitu. Udah, kemudian ini harus rata, jadi nggak boleh terlalu naik begini dan juga nggak boleh terlalu turun begini. Jadi lurus, dalam keadaan lurus kemudian kita lakukan. Jadi kita mulai Mount Climbernya. Kalau kemudian kalian pingin lebih lagi atau lebih kena perut sampingnya, bisa dibuat crossing gitu. Jadi ini bisa crossing begini atau lurus. Oke, so itu dilakukan, pokoknya semua yang aku lakukan di sini kalau bisa kamu lakukan sebanyak 10 kali, 12 kali atau 15 kali, ya kan? Kemudian dilakukan sebanyak, maksudnya siklusnya 3 kali gitu. Oke, sekarang kita yang kedua ya. Yang kedua itu adalah kita plank. Plank kita jadi dapat satu badan. Kalau bisa ini dilakukan sekitar
1 menit dulu. Mungkin kita bisa gradually bertahap, jadi dari 30 seconds kemudian ke 1 menit, nanti pasti lama-lama lebih kuat, jadi bisa 1,5 menit, jadi bisa 2 menit, malah ada yang bisa sampai 3 menit, 5 menit ya kan. Jadi plank kita lakukan seperti ini. Pokoknya ini nggak boleh terlalu tinggi lagi, balik lagi, dan nggak boleh terlalu rendah, jadi harus lurus posisinya ya kan. Tangan seperti ini, kaki seperti ini. Ya udah, kita diam aja sambil atur pernapasan. Ingat, setiap olahraga itu kita harus sambil bernafas, jadi nggak boleh tahan napas gitu. Tuh, kita tahan. Jadi ini semua kena nih satu badan, dari otot satu badan. Lama-lama pasti ada kayak sedikit gemeter gitu. Nah, itu pokoknya dilakukan. Itu yang kedua ya, dilakukan dari 30 detik, kemudian ke 1 menit, meningkat menjadi 1,5 menit, 2 menit, dan seterusnya semampu kamu. Jadi pokoknya semuanya dilakukan, kamu ikutin badan kamu, tapi pasti lama-lama akan ada perkembangan karena badan udah lebih kuat kan gitu. Sekarang kita lakukan khusus buat kaki. Kaki kita squat ya, gitu. Kita buka selebar mat, terus kakinya sedikit terbuka, jadi jangan lurus, jangan juga ke dalam gitu kan, tapi slightly open. Hanya very slightly aja, sejajar dengan bahu juga kakinya, tapak kakinya, dan kemudian udah kita squat. Squat itu seperti kita ada kursi, kita mau duduk gitu. Kan duduk kita nggak mungkin gini kan? Gimana sih kalau kita duduk? Biasanya kita gini. Ini ada kursi nih di sini. Pokoknya ada kursi, terus kita mau duduk. Kalau duduk kan memang kita tegak, tapi ini kita sedikit bungkukkan gitu. Jadi posisinya seperti mau duduk berjongkok. 1. Nah, ini juga dilakukan 10 kali, kalau bisa 12 kali, 15 lebih bagus, dan sebanyak 3 round gitu. Ya, kalau belum kuat 3 round ya 2 round. Nanti kalau misalnya udah lebih kuat, merasa pengen lebih lebih berasa lagi, ya mungkin bisa dengan loncatan gitu. Jadi kardionya pun dapat. Jadi squat juga dengan loncatan gitu. Oke guys, so that's the third one. Sekarang keempat, kita lebih ke tangan, ya kan? Jadi kita buat kayak table, posisi, jadi jangan terlalu ke bawah juga. Jadi harus lurus juga, supaya kita bisa dapat tekukan untuk tangannya gitu. Karena yang mau kita tekuk adalah tangannya. Jadi yang ditekuk itu bukan kaki, dan pantatnya pun tidak diturunkan. Jadi hanya tangan yang bergerak. 1. Gitu. Nah, ini jadi ingat ya, hanya tangannya aja yang diturunkan. Lakukan 10, 12, atau 15 kali sebanyak 3 round. Ini aku ingetin lagi. Jadi pokoknya kita bikin like table. Terus kemudian tangan kan di belakang slightly. Jadi sama, pokoknya selalu harus sejajar dengan bahu lah gitu. Dan ingat, yang turun adalah tangannya, bukan kaki atau pantat kita, ya. Gitu. Tuh. Sip, perut sekarang ya kan. Oke. Jadi satu badan kita dapat hanya dengan 5 gerakan simple. Tapi lihat gue aja padahal ngelakuinnya hanya nyontohin ya, belum serius. Ini aja aku ngos-ngosan dan lumayan keringetan, apalagi kalau kamu lakukan serius. Jadi 5 gerakan ini hanya dengan waktu yang singkat, paling 15 menit juga kelar gitu. Kalau mau lebih ya dilakukan 20 menit to 30 minutes, kalian udah dapat apa yang kamu butuhkan. Oke, so sit up kan ada banyak macamnya ya. Tinggal what goes with you aja gitu. Ada yang gini, ya kan? Ada juga yang tangan kita taruh di bawah pantat, kemudian kaki kita ayunkan turun dan ke atas. Jadi bisa yang seperti ini kalau kalian mau. Kalau nanti pengen lebih sulit lagi, ya tangannya jangan ditaruh di bawah pantat. Karena sebenarnya tangan ditaruh di bawah pantat itu untuk membantu lebih mudah. Gitu ya kan. Apalagi ya gerakan bisa juga bicycle ya kan, yang begini gitu, atau ya yang normal sit up aja. Jadi terserah, sit up kan banyak macamnya, tapi itu tadi jadi 5 gerakan, pemanasan dan juga kardio. Kaki dapat, tangan, perut, dan juga satu badan. So itu tadi tips buat aku yang kalian nggak bisa punya alasan lagi, karena bisa dilakukan di mana aja, kapan aja, hanya membutuhkan badan kamu dan niat kamu aja.